belajar, angkat tangan dan sebutkan nama ya. Ayo, angkat tangan dan sebutkan nama yang sudah siap belajar. Ayo Bu. Sofita ya? Iya Bu. Ayo siapa lagi yang sudah siap belajar? Sinta, Ratna, Istiqomah, Ayu, Lestari, Alvina. Oke, alhamdulillah ya, hari ini sudah masuk semua, hadir semua dan sudah siap belajar semua. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang suatu yang sangat menarik dan sangat penting. Penasaran nggak? Jadi kita akan belajar tentang warisan budaya. Coba ditanya. Siapa yang tahu artinya warisan? Turun-menurun Bu. Turun menurun, nah sekali. Ada lagi? Sisa Bu. Sisa. Sisa peninggalan, benar sekali ya. Itu yang dinamakan dengan warisan budaya. Jadi minggu lalu kita itu telah belajar tentang keberagaman suku dan budaya. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Iya, masih ingat ya. Karena kemarin sudah belajar tentang keberagaman dan suku budaya. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam budaya. Jadi hari ini kita akan lebih mendalami tentang warisan-warisan budaya Indonesia. Apa sih yang dinamakan dengan warisan budaya? Apa itu warisan budaya? Jadi anak-anak, warisan budaya itu adalah suatu peninggalan dari nenek moyang kita pada zaman dahulu. Yang mana budayanya itu bisa berupa budaya yang bisa dilihat dan juga bisa dipegang, dan ada juga budaya yang dia itu hanya bisa dinikmati ilmunya saja. Contohnya, kalau kalian itu mendapatkan warisan, itu senang apa sedih? Senang. Senang ya kalau ada warisan. Sama, kalau kita punya warisan dari nenek moyang kita dari zaman dahulu, senang apa sedih? Senang. Senang ya. Karena kita senang, berarti kita harus menjaga warisan Tersebut. Kemudian warisan budaya itu ada warisan budaya benda dan juga ada warisan budaya tak benda. Ada berapa tadi warisan budaya? Ada 2. Yang pertama warisan budaya Benda. yang kedua Tidak benda. warisan budaya benda itu adalah warisan budaya yang bisa dilihat dan juga bisa dipegang. Bisa dilihat dan bisa Pegang. Contohnya kayak misalnya Candi Borobudur itu juga dinamakan dengan warisan budaya Benda. Kalau warisan budaya yang tak benda itu adalah warisan budaya yang berupa ilmu pengetahuan atau juga bisa berupa peninggalan yang mana kalau ilmunya itu nggak disampaikan ke generasi selanjutnya, maka budayanya itu akan hilang. Coba dilihat ya, kita akan melihat sebuah video. Jadi kalian lihat video, nanti disaksikan bersama dan dilihat ya. Ayo dilihat dengan bersama. Sudah, coba dari video ini kira-kira mbak-mbaknya di sini lagi ngapain? Batik. Lagi membuat batik. Kira-kira kalian itu sudah pernah belum melihat batik? Sudah Bu itu Gimana? gimana? Iya, itu namanya batik. Nah, batik itu adalah merupakan salah satu dari warisan budaya yang ada benda. 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 Kenapa? Padahal batik itu bisa dipegang. Coba, kalian bisa nggak memegang baju ibu? Bisa. Saya, kenapa dia dinamakan sebagai warisan budaya tak benda?
daerah Yogyakarta dan juga Surakarta. Pada zaman dahulu, batik itu hanya boleh dipakai oleh bangsa kerajaan dan para permaisuri, pokoknya para bangsawan dan berdarah biru. Itu pada zaman dahulu. Dan juga proses pembuatan batik itu memerlukan waktu yang sangat lama dan juga rumit. Coba tadi mbak-mbaknya ini membuat batik itu dengan cara yang susah atau cara yang mudah? Susah ya, satu-satu diukir pakai tangan, kayak menggambar gitu. Jadi perlu teknik yang sangat rumit dan juga teliti. Namun pada zaman sekarang kita yang orang biasa saja sudah bisa menggunakan batik. Bahkan batik itu sudah menjadi pakaian resmi pada anak SD. Kalian pakai baju batik hari apa? Hari Kamis. Udah Kamis. Jadi sekarang pada zaman sekarang batik itu tidak hanya digunakan oleh bangsa kerajaan, tapi bisa digunakan oleh semua orang. Bahkan saking indahnya batik itu sampai diakui keindahannya oleh luar negeri. Karena UNESCO itu sudah menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2009. Tahun berapa? 2009. Oke, itu ya. Kemudian ada yang lagi mau melihatkan ini. Coba lihat lagi ya. Wow, apa itu? Wah, bagus banget ya. Ini itu namanya apa? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Udah pernah ke Candi Borobudur? Bagus apa enggak? Bagus banget ya. Jadi Candi Borobudur itu terletak di daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Magelang. Jawa Tengah di daerah Magelang. Candi Borobudur ini kan terbuat dari batu ya, tumpukan batu. Tapi hebatnya Candi Borobudur itu disusun dengan menggunakan batu tapi tanpa semen. Coba kalian lihatlah kalau kalian pernah ke sana. Nggak ada ya? Hebatnya. Hebatnya bisa menyusun batu tanpa menggunakan semen dan nggak roboh. Makanya Candi Borobudur itu termasuk salah satu dari keajaiban dunia. Karena hebatnya itu, bahkan Candi Borobudur sekarang sudah menjadi tempat pariwisata, dibuka. Jadi ada tiketnya kalau mau masuk Candi Borobudur itu ada tiketnya. Iya kan? Selain ada tiketnya ada apa lagi Candi Borobudur? Jajan. Ada turisnya. Kalian pernah nggak kalau ke Candi Borobudur lihat turis? Ganteng, Bu. Iya kan? Ada kan turisnya? Nah, adanya turis yang datang ke Indonesia untuk melihat Candi Borobudur itu merupakan salah satu bukti bahwa Candi Borobudur itu sudah terkenal sampai luar negeri. Coba sekarang ibu mau tanya, menurut kalian apa yang membuat warisan budaya Indonesia kita, warisan budaya kita itu diakui sampai luar negeri? Gak pakai semen kan paling bagus. Ya, itu boleh gak pakai semen karena unik dan beragam. Itu salah satunya. Yang kedua ada lagi yang bisa. Ayo, karena apa? Budaya Indonesia warisannya bisa dikenal di luar negeri. Karena besar, Bu. Besar. Karena apa lagi? Bu, karena itu tempat budaya orang Buddha, Bu. Tempat budaya orang Buddha. Benar ya. Jadi Borobudur itu salah satu tempat beribadahnya orang Buddha. Selain
budaya kita pada negara. Juga seharusnya karena UNESCO itu juga sudah mengakui bahwa ini termasuk salah satu budaya yang ada di Indonesia. Gitu ya, anak-anak? Ya, Bu. Coba Ada lagi nggak, Bu? Ibu pengen biar pemahaman kalian itu tambah luas dan tambah paham lagi. Ibu mau menunjukkan suatu gambar. Sudah bisa dilihat? Nah, coba. Nanti siapa yang tahu angkat tangan ya. Ibu bakal mempertanyakan ini namanya warisan budaya apa dan asalnya dari mana. Coba siapa yang tahu boleh berdiri dan menjawab pertanyaan tersebut. Ayo coba angkat tangan dan berdiri ya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Adi Ratna, tepuk tangan dulu. Ayo Adi Ratna. Ini tegak, Bu. Ya, silakan berdiri. Coba, ini namanya warisan budaya apa? Warisan budaya Jawa. Ya, ini bentuknya apa? Warisannya apa? Borobudur. Candi Borobudur. Candi Borobudur letaknya di mana? Di mana asal daerahnya? Magelang. Magelang itu di mana? Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah. Coba, bener nggak kata Deratna tadi namanya Borobudur, asalnya Jawa Tengah, Magelang, bener apa salah? Benar. Benar. Bagus ya. Ayo, setelah itu Ibu ada gambar ini. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, adik Isti, ayo coba berdiri dulu. Warisan budaya apa? Itu batik, Bu. Batik. Asalnya dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Ayo coba, benar apa salah? Benar. Dari awal sampai akhir kita belajar apa aja ya? Siapa yang tahu kita tadi udah belajar apa aja? Batik. Batik, apa lagi? Budaya dan warisan. Budaya dan warisan, benar ya? Jadi kita hari ini belajar tentang warisan budaya Indonesia, yang mana warisan budayanya terbagi menjadi dua. Yang pertama warisan Benda dan harta benda. Oke, baiklah. Jadi warisan budaya Indonesia itu sangat penting ya, sangat penting dan juga sangat berharga. Jadi kita sebagai generasi muda dan calon penerus bangsa harus bisa belajar dan menjaga warisan tersebut, dan juga harus bangga akan warisan yang telah kita miliki. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu pengen membagikan kalian ini kertas lembar kerja. Nanti ayo dibagikan ke belakang. Bisa nggak, Bu? Enggak. Ibu kayak Nah, jadi sudah dilihat kertasnya, lembar kerjanya? Sudah belum? Sudah. Di sana ada beberapa gambar ya. Nanti Ibu pengen kalian kerjakan di rumah, dilihat gambarnya, nanti dicari ceritanya dan asal usul gambar tersebut ya. Besok minggu depan Ibu akan menyuruh kalian maju ke depan untuk menceritakan gambar tersebut. Oke, paham? Pekerjaan rumahnya apa? Paham ya? Baiklah. Baiklah. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, ya Rabbil